Ya, selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap apa yang sudah Tuhan jaga di dalam kehidupan kita, khususnya di era pandemi. Saya minta untuk Sony bisa stop share untuk screen-nya. Terima kasih. Baik, saudara sekalian, kita melihat bagaimana di daerah pandemik ini setiap apa yang menjadi perjuangan setiap negara adalah bagaimana setiap negara keluar dari era pandemik. Itu banyak kita melihat usaha-usaha secara medis maupun juga bagaimana mereka memperbaiki ekonomi dan juga bagaimana mereka untuk menjalin kembali akan satu relasi-relasi bagaimana semua gotong royong untuk membangun akan kesatuan dan persatuan. Sudah kita melihat di era pandemik ini banyak hal yang menjadi pelajaran-pelajaran, baik pelajaran secara humanis maupun juga pelajaran secara teologis, dan bagaimana setiap kita perlu untuk bisa menjadi orang yang lebih lagi melihat dunia, lebih lagi detail. Mungkin kita hari ini mengikut Tuhan, hanya mengikut secara generally. Dan mungkin kita menjadi seorang manusia, memaknai kehidupan kita sebagai manusia pun secara generally. Tapi kita perlu untuk memahami segala sesuatu, bukan hanya secara general saja. Tapi kita perlu punya satu pengertian in detail, khususnya bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Mengapa saya percaya kepada Tuhan? Bagaimana saya menjalankan kepercayaan saya? Dan kiranya Tuhan melalui era pandemik ini menuntun kita, sehingga setiap kita bisa memaknai setiap waktu, saudara, setiap kesempatan-kesempatan yang ada, dan bagaimana setiap situasi-situasi yang tidak kunjung membuat kita untuk melihat kadang kita berada di dalam posisi di mana kita harus bergumul berat, tapi juga ada di satu posisi di mana kita masih bisa menikmati sukacita di dalam setiap apa yang menjadi situasi kita. Kiranya hikmat Tuhan, bijaksananya memimpin kita semua. Khususnya kita melihat di Indonesia, kita melihat yang meninggal dunia karena COVID-19 sudah 6.000. Dan kita melihat juga di dalam setiap penyebaran COVID-19, khususnya di Indonesia, sudah sampai kepada angka 123.000. Dan ini adalah satu angka yang cukup tinggi, khususnya untuk di Asia Tenggara. Dan kita sama-sama juga berdoa untuk Indonesia, supaya Indonesia dengan segala keluh kesah dan peluh di dalam setiap mereka berusaha untuk menekan setiap jumlah-jumlah ini. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan, khususnya untuk negara Indonesia, supaya setiap penyebaran-penyebaran ini dapat pelan-pelan terhentikan, sehingga setiap kita bisa kembali secara ekonomi, kembali secara politik, dan juga kembali secara akan kehidupan masyarakat, semua bisa lebih lagi untuk dapat mempercayai bahwa masih ada pengharapan di dalam setiap kondisi seperti ini. Baik, saudara sekalian, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam eksposisi Galatia, yang hari ini adalah sesi yang ketiga. Dan hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu kebenaran dasar unitas. Dan kita akan belajar dari Galatia pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita membuka Alkitab kita, dan kita membuka di dalam kitab Galatia, Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-10 saja. Galatia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang 10, mari kita membaca bersama-sama, baik saudara yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan, dan yang ada di China, dan yang ada di Indonesia. Mari kita membaca dimanapun saudara berada, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus. Pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya.
memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, karena kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Sekian pembacaan akan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita, sebelum mendengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, kalau setiap minggu kami diberikan kesempatan untuk menikmati hari Sabat Tuhan. Mohon Tuhan yang berbelas kasihan kepada kami, karena kami tahu ya Tuhan, di hari Sabat Tuhan pun kami percaya iblis tidak tinggal diam untuk membungkamkan setiap pemberitaan firman yang sungguh-sungguh. Kami juga percaya bahwa kuasa iblis senantiasa berusaha untuk merusak setiap jemaat supaya tidak dapat mendengar firman dengan benar, sehingga setiap jemaat pun dapat mengalami godaan iblis untuk tidak dapat mencerna kebenaran. Mohon Tuhan yang memimpin kami, khususnya kami di dalam pelayanan yang berada di dalam dunia online ini. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang melingkupi setiap kami, supaya kebenaran firman-Mu sajalah yang menyatukan kami. Dan biarlah setiap dasar pemikiran, dasar pengalaman, dan dasar kelakuan kami, semua adalah disatukan di dalam kebenaran-Mu, yaitu di dalam nama Yesus Kristus saja. Dan biarlah setiap kami senantiasa juga dapat meresponi dengan benar setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. So sekalian, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana melihat akan Paulus, di mana dia menyatakan bahwa aku adalah seorang yang dulunya adalah seorang yang melayani di bait suci. Aku adalah seorang yang dibesarkan di dalam kewarganegaraan Romawi, dan aku dididik di dalam tradisi Sanhedrin, di mana dia dididik di dalam akan satu pendidikan yang sangat tinggi di dalam sejarah Yahudi. Kita melihat bagaimana setiap apa yang digambarkan di dalam diri Paulus, dia juga adalah seorang pemuda yang pintar, di mana di zaman dia tinggal, di zaman dia hidup, dia adalah seorang pemimpin pemuda yang lebih pandai daripada siapapun yang pernah ada di zamannya. Maka ini menjadi satu hal di sekelilingnya, dia sangat menonjol, dia sangat populer, dia sangat memiliki hikmat, dan di dalam setiap apa yang menjadi kemudaannya, dia adalah seorang yang punya kedinamisan yang luar biasa. Tetapi kita juga tahu melalui kesaksiannya, khususnya di pasal 1 ayat 11-24, dia menyaksikan bagaimana dirinya adalah seorang yang pintar, seorang yang punya hikmat, dan dia memiliki akan kewarganegaraan yang elit, dan dia memiliki akan pengalaman yang sangat religius. Tapi bagi dia, semuanya adalah sampah. Kenapa? Karena semuanya adalah satu hal yang tidak memberikan akan keselamatan.
semua pemikirannya, semua teologinya, semua pengalamannya, dan semua jati dirinya dan identitasnya, semua hanya menjadikan dia menjadi seorang teroris. Dia sangat membenci orang Kristen. Maka dikatakan, aku pergi sampai dikatakan ke rumah-rumah, mengedor setiap pintu, dan membawa setiap orang Kristen keluar, dan mereka dipenjarakan. Saudara, jiwa terorisme ada di dalam diri Paulus. Dan kita melihat di mana dia menggambarkan terorisme yang dilakukannya, itu adalah satu hal yang sangat keji dan sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia bukan hanya sekedar memasukkan akan orang Kristen masuk penjara, bahkan dia adalah pembunuh orang Kristen. Dan kita melihat itu disaksikan dalam setiap kalimat-kalimat yang dikatakan, aku seorang pembunuh, aku adalah seorang yang membawa orang Kristen masuk ke dalam penjara. Maka inilah satu tindakan kriminal, dan kita melihat itulah yang dilakukan oleh Paulus, yang dulunya adalah Saulus. Tetapi kita juga melihat bagaimana pada saat peristiwa di Damsyik, di mana pada saat Saulus menangkap akan orang-orang Kristen, sampai dalam satu perjalanan kita melihat cahaya terang ada pada mukanya, sehingga akhirnya dia buta dan dia kaget, dan akhirnya dia juga mengalami satu confusion di dalam dirinya, sehingga dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dan pada saat dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Maka Tuhan berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, saudara, itulah satu peristiwa pertobatan dari seorang bernama Saulus, di mana akhirnya dia rontok dia punya teologi, rontok dia punya jati diri, rontok dia punya identitas, dan rontok semua kesaksian-kesaksian sebagai seorang teroris itu. Sehingga Tuhan membawa dia untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan pada saat dia bertobat, dia tidak langsung ke Yerusalem, tapi dia setelah bertobat, dia pergi ke Arab 3 tahun lamanya. Dan dia pergi ke Arab 3 tahun lamanya, merenungkan setiap apa yang sudah menjadi teologinya selama ini, apa yang menjadi pengalamannya sebagai seorang percaya pada masa-masa dia muda, dan bagaimana dia menggambarkan bagaimana setiap apa yang menjadi tindakannya sebagai seorang yang religius, tapi apakah sungguh-sungguh aku adalah yang membawa keselamatan di dalam setiap kehidupan religiusnya. Maka saudara, setelah 3 tahun, maka disitulah dalam ayat 11-24, kita melihat bagaimana Paulus akhirnya sebelum dia berangkat ke Yerusalem untuk pertama kalinya, dia 3 tahun, dia merenungkan setiap apa yang menjadi pertobatannya. Dan setelah 3 tahun, dan akhirnya dia pergi ke Yerusalem. Dan waktu dia pergi ke Yerusalem, banyak orang tidak kenal dia lagi. Tapi waktu dia tahu bahwa dia dikenalnya, yang dikenal cuma satu kisah, bahwa ada satu orang yang dulunya adalah seorang yang sangat benci dengan iman kekristenan, tetapi dia bertobat dan dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Tapi nama Paulus tidak terkenal waktu itu. Nama Paulus tidak didengar waktu itu. Dan dia pergi ke Yerusalem, dan dia bicara dengan Petrus, dan dia bicara dengan para murid Yesus. Dan akhirnya setiap murid-murid Yesus mendengar pertobatan dari Paulus. Dan waktu mereka sudah mendengarkan pertobatan dari Paulus, dan akhirnya kita melihat para murid akhirnya mengiyakan bahwa engkau adalah seorang yang dulunya anti-Kristen, tapi sekarang engkau menjadi pelayan Kristus. Sekarang engkau menjadi saksi Kristus. Maka kita melihat 12 murid tersebut, 11 murid tersebut, itu akhirnya juga memberikan akan konfirmasi bahwa engkau adalah pelayan Kristus. Tapi setelah itu, saudara, kita melihat setelah di dalam pertemuan yang pertama itu, maka kita melihat Paulus akhirnya dia setelah bertemu dengan murid-murid Yesus, dan akhirnya dia pergi dan melayani. Dan di dalam pelayanannya, banyak orang tidak mengenal dia, tapi dia terus mengerjakan pelayanan-pelayanan. Saudara, mengapa kita melayani Tuhan? Apakah kita melayani karena kita ingin kita dikenal secara populer? Apakah kita melayani adalah karena kita ingin nama kita disanjung tinggi oleh setiap orang-orang yang kita layani?
Saudara, apa kita hanya seorang yang melayani Tuhan, tapi berharap bahwa kita juga memiliki akan apa yang namanya sebuah hal, yaitu kita dapat menjadi seorang yang mencicipi nama besar di dalam kehidupan kita. Saudara, Paulus memulai setiap pelayanannya dengan tidak mengutamakan popularitas. Dia melayani dengan satu hal, yaitu apa? Yaitu dengan memberitakan Injil, memberitakan Injil, memberitakan Injil, dan itu adalah fokus utama di dalam setiap pelayanannya. Dan kita melihat Paulus, dia pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang di luar akan Yahudi, di mana dia melayani kaum Gentiles, itu adalah kaum orang-orang yang tidak bersunat. Maka saudara, yang melayani bertahun-tahun sampai kepada satu masa di mana setelah 14 tahun after dia bertobat, maka dia kembali lagi ke Yerusalem. Dan di dalam setelah 14 tahun after conversion-nya dia, maka dia kembali ke Yerusalem, dan disitulah kita melihat kedatangan Paulus kedua kali ke Yerusalem setelah bertobat. Pertemuan pertama dengan para murid adalah waktu 3 tahun setelah dia bertobat, maka dia mampir pergi ke Yerusalem dan menyatakan, aku adalah dulu seorang teroris, tapi sekarang aku adalah seorang evangelis. Aku akan mau melayani Tuhan, dan aku dipanggil untuk membawa jiwa kembali kepada Tuhan, khususnya jiwa-jiwa yang adalah non-Jewish, yaitu adalah orang-orang bukan Yahudi. Nah, saudara, maka setelah 14 tahun after conversion dari Paulus, dia kembali datang ke Yerusalem. Kedua kali dia datang. Dan di dalam kedatangan yang kedua kali, kita melihat dia membawa 2 orang, yaitu adalah Barnabas, dan juga kedua adalah Titus. Saudara, kita melihat dia membawa rekan kerjanya. Dan yang satu adalah rekan kerja yang senior, yang satu adalah rekan kerja yang junior. Dan rekan kerja yang junior adalah seorang Greek yang belum pernah dengar Injil. Seorang Greek, seorang Yunani yang belum tahu tentang Kristus. Tetapi pada saat dia mendengar tentang Kristus, dan akhirnya dia bertobat. Dan waktu dia bertobat, akhirnya dia menjadi seorang rekan kerja di dalam pelayanan. Saudara, kita kenapa belajar akan eksposisi ini? Karena kita percaya bahwa kitab Galatia akan membawa kita untuk melihat pentingnya kebenaran Injil Tuhan di dalam seluruh lapisan. Pentingnya Injil Tuhan di dalam kehidupan orang-orang, baik orang-orang yang bersunat maupun juga untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan kita melihat setelah 14 tahun setelah pertobatan dari Paulus, kita melihat bagaimana Paulus pergi ke Yerusalem. Nah, saudara, di dalam bagian ini, khusus ayat 1-10, kita bisa melihat 3 bagian. Pertama, yaitu kita melihat bagaimana Paulus pergi ke Yerusalem. Kenapa Paulus bisa pergi ke Yerusalem untuk kedua kalinya? Kenapa Paulus bisa membawa Barnabas dan juga membawa akan Titus untuk datang ke Yerusalem? Kenapa dia membawa Barnabas dan membawa akan Titus ditunjukkan kepada 12 murid yang ada di situ? Saudara, kalau kita melihat banyak orang bisa memiliki akan penafsiran macam-macam. Mungkin dia datang ke sana untuk menunjukkan bahwa apa? Bahwa menunjukkan bahwa aku adalah orang yang cotau. Aku adalah orang yang bicara, dan aku adalah orang yang menunjukkan hasilnya. Saudara, itu yang pertama. Kedua, dia adalah orang yang akan berkata bahwa apa? Aku adalah orang yang sudah bertobat, maka pada saat aku seorang yang bertobat, maka aku menunjukkan bahwa apa? Aku bukan sekedar populer, tapi aku juga orang yang berhasil. Ya, saudara, menunjukkan berhasil, memamerkan keberhasilan, menunjukkan betapa dia hebat, menunjukkan bahwa dia punya akan satu hal untuk bisa dibanggakan. Itu mungkin penafsiran yang kedua.
Tetapi saudara, kita melihat justru apa yang menjadi reason, apa yang menjadi alasan kenapa Paulus pergi ke Yerusalem dan dia membawa Barnabas dan membawa Titus. Pertanyaannya, kenapa Paulus ke Yerusalem? Bagian yang ayat 1 dan 2 menunjukkan satu fakta, yaitu apa, saudara? Kalau kita melihat semuanya itu, kenapa bisa dijalankan? Dituliskan bahwa apa? Aku pergi berdasarkan satu pernyataan. Aku pergi dengan berdasarkan satu pernyataan bahwa kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan sendiri kepada mereka terpandang, supaya jangan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Saudara, sesuatu hal di mana dia menggambarkan bahwa aku pergi dengan sebuah pernyataan. Saudara, pernyataan apa, saudara? Pernyataan di situ kalau kita lihat bahasa Indonesia, kelihatannya hanya sekedar sebuah hal, sebuah statement. Tetapi saudara, statement dari siapa yang membuat Paulus untuk berangkat pergi ke Yerusalem? Kalau kita melihat, justru kata yang dipakai di dalam bahasa asli adalah tuntunan Tuhan, yaitu God's revelation, yaitu Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun untuk Paulus pergi ke Yerusalem dan membawa Barnabas dan Titus bertemu dengan murid-murid Yesus yang ada di Yerusalem. Kita melihat apa yang menjadi satu hal reason kenapa Paulus mau pergi ke Yerusalem. Saudara, ini sesuatu yang banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Kenapa? Karena mungkin dia kalau pergi ke Yerusalem, dia merasa berbeda. Kenapa? Karena saya adalah seorang yang dengan konfirmasi bahwa aku adalah rasul yang melayani kepada Gentiles, kepada orang-orang di luar orang-orang bersunat. Dan dia mungkin bisa berkata bahwa dirinya bahwa aku adalah orang yang berbeda dengan mereka. Bagaimana mungkin aku pergi ke Yerusalem dan bagaimana mungkin mereka bisa menerima saya? Mungkin mereka akan mengatakan bahwa kamu beda dengan kami, maka kami tidak akan terima, tidak memberikan otoritas atas setiap kerasulanmu. Dia mungkin akan menjadi orang yang tidak di-accept, tidak diterima menjadi bagian di dalam kerasulan. Dan kita melihat Paulus sudah melayani Tuhan, mungkin yang menjadi satu hal pertimbangan dari Paulus yaitu apa? Tuhan, kalau aku pergi ke Yerusalem, mungkin aku juga bisa dikatakan bahwa apa? Kamu adalah sekte sesat. Dan mungkin engkau juga adalah seorang yang dikatakan sebagai apa? Engkau adalah aji mumpung. Mengkonfirmasi diri, self-confirmation. Bahwa apa? Aku adalah seorang rasul. Tidak ada bukti. Siapa yang memberikan bukti bahwa kamu sungguh-sungguh adalah menerima akan kerasulan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya memberikan statement itu kepada dirinya. Tidak ada satupun saksi yang melihat bagaimana dia adalah dipilih Tuhan menjadi rasul. Maka bisa ditolak oleh orang-orang Yerusalem. Bisa ditolak oleh Petrus. Bisa ditolak oleh murid-murid yang lain. Dia bisa tidak disukai oleh orang-orang lain. Dia bisa nggak disukai oleh orang-orang yang sama-sama melayani Tuhan. Tetapi saudara, Paulus tidak memandang itu menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena dia menjadi Kristen, dia menjadi pelayan Tuhan, dia menjadi rasul bukan karena manusia. Tapi dia menjadi rasul karena konfirmasi Tuhan Allah yang memberikan akan satu fokus untuk bagaimana dia memberitakan Injil Kristus. Preaching the gospel of Christ. Dan itu yang terus dikhotbahkan, yang terus diberitakan oleh Paulus. Tidak peduli orang akan mencibir, tidak peduli orang akan tidak menyukai dia, maupun tidak peduli bahwa dia diterima atau tidak diterima. Maka dia harus memberitakan the gospel of Christ kepada orang-orang yang ada di luar Yerusalem. Dan kita melihat ini adalah satu konfirmasi, yaitu apa? Bahwa pemberitaan Injil menjadi sesuatu yang relevan. Kenapa? Karena Yesus berkata, pergilah dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman.
Dan kita melihat yang dilakukan oleh Paulus adalah konfirmasi bahwa apa? The gospel of Christ adalah sesuatu berita yang relevan karena Tuhan sudah berkata, pergilah, dan bukti dari setiap apa yang difirman oleh Tuhan itu digenapi melalui Paulus. Maka saudara, kita melihat itu menjadi satu hal, mungkin pergumulan secara humanis, tapi Tuhan memberikan pernyataan, Tuhan memberikan kegelisahan kepada dirinya untuk apa? Pergi ke Yerusalem. Maka God told him to go. Tuhan menggerakkan dia untuk pergi. Maka pada saat dia pergi ke situ, dia tahu mungkin akan begitu banyak hal-hal bisa terjadi di luar apa yang dia harapkan. Tetapi itu bukan yang utama, karena the gospel of Christ satu-satunya yang membawa dia untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, akhirnya kita melihat ayat 1 dan 2 menggambarkan bagaimana Paulus digerakkan Tuhan untuk pergi ke Yerusalem. Dan pada saat dia pergi ke Yerusalem, bertemu dengan para apostles, bertemu dengan para rasul, dan di situ mereka ada private meeting. Dan mereka, waktu private meeting, mereka bersama-sama di dalam Kristus untuk mereka membicarakan tentang apa yang menjadi fokus di dalam hidup sebagai pelayan Tuhan, yaitu preach the gospel of Christ. Nah, saudara, dia membawa Barnabas, dia membawa Titus, dia menunjukkan bahwa Injil kepada orang-orang di luar apa yang namanya orang-orang bersunat itu sungguh-sungguh terjadi. Maka ada yang melayani bersama dengan aku, tapi juga ada yang menjadi hasil dari pelayanan. Dan salah satunya adalah Titus. Titus adalah seorang anak muda yang berlatar belakang Greek, tapi kita mendengar Injil, the gospel of Christ. Dan waktu dia dengar Injil Kristus, maka hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Meskipun dia tidak bersunat, tetapi dia mendengar Kristus. Dan hidupnya dimurnikan oleh Tuhan. Hidupnya diberikan akan nafas yang baru di dalam spiritualitasnya. Sehingga dia dapat mengenal Allah yang dia percaya. Bukan para dewa yang ada di kuil. Tapi Allah yang dia percaya adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dan menjadi juru selamat pribadinya dan menjadi juru selamat bagi setiap orang percaya, sehingga dia berkata, aku adalah orang Kristen dan aku adalah buah Injil, dan buah Injil ini adalah buah Injil dari Paulus. Dan kita melihat dari setiap apa yang menjadi kesaksian dari Titus, kesaksian dari Barnabas, menunjukkan bagaimana Injil bagi orang di luar Yahudi adalah Injil yang menjadi kebutuhan yang relevan bagi orang-orang di luar Yerusalem. Maka saudara, tentu saja ini adalah sesuatu hal butuh iman yang besar untuk memohon kepada Tuhan supaya bisa melayani bersama-sama. Saudara, ini adalah satu hal, dua pemikiran yang berbeda. Kenapa? Seperti kita sudah mulai di awal, 12 murid Yesus yang akhirnya kita melihat Yudas meninggalkan akan 11 murid Yesus dan akhirnya digantikan oleh Matias. Dan kita melihat dari murid-murid Yesus ini, mereka semua menerima kerasulan adalah dari siapa? Mereka menerima kerasulan dari Yesus Kristus secara pribadi waktu Yesus masih hidup. Maka mereka punya kelebihan, yaitu apa? Mereka punya kelebihan, yaitu mereka menerima kerasulan disaksikan secara manusia oleh orang-orang. Kenapa? Karena pada saat Yesus memanggil mereka menjadi rasul, dan waktu Yesus masih hidup, 12 murid mengikut dia kemanapun dia pergi. Dan itu menunjukkan bahwa apa? Konfirmasi jelas sekali bahwa apa? Bahwa 12 murid Yesus ini adalah sudah punya otoritas dari Tuhan untuk mereka menjadi rasul. Maka ini satu hal pengikutan yang kuat luar biasa. Sedangkan Paulus, dia hanya dengan konfirmasi pribadi, dengan berkata, Yesus bertemu denganku, dan Yesus yang memberikan akan satu hal, kesadaran secara pribadi kepadaku,
untuk aku bisa menjadi seorang yang melayani Tuhan. Dan saudara, ini dua pemikiran yang berbeda sekali. Dan seringkali kalau ada pemikiran seperti ini, sulit sekali bisa bersatu kalau bukan Tuhan yang menyatukan. Maka tema kita adalah kebenaran dasar unitas. Kebenaran dasar dari sebuah kesatuan. Siapa yang bisa menyatukan akan setiap pemikiran-pemikiran yang ada di dalam setiap kehidupan manusia. Saudara, hari ini kita melihat problem of ecumenical. Kita melihat begitu banyak gereja dengan denominasi yang banyak, macam-macam, bahkan berbeda-beda doktrin. Tapi pertanyaan kita melihat, bagaimana kita memahami kebenaran dasar dari unitas? Apakah berarti semua orang yang berbeda denominasi pasti bisa disatukan di dalam Kristus? Apakah setiap denominasi-denominasi yang berbeda-beda doktrin pasti diperbolehkan untuk bersatu? Saudara, kita melihat apa yang menjadi konsep, bagaimana kita melihat kesatuan dan perbedaan. Semua kita harus melihat dengan jeli kembali kepada apa yang Kristus lakukan. Saudara, kalau kita tidak melihat Kristus menjadi utama, maka kita akan melihat Paulus dan Petrus tidak mungkin akan bersatu. Petrus dan Paulus tidak mungkin akan bersatu. Tetapi kita melihat kenapa Petrus dan Paulus bisa bersatu. Karena kita percaya bahwa Petrus menerima kerasulan dari siapa? Dari Kristus sendiri. Dan Paulus menerima kerasulan dari siapa? Juga dari Yesus sendiri. Meskipun kita melihat dua sikon yang berbeda, tapi waktu mereka bertemu bukan dari ide dari Petrus, mereka bertemu bukan dari ide dari Paulus. Di waktu mereka bertemu, semua adalah karena pernyataan, semua adalah karena God's revelation yang menuntun Paulus untuk pergi ke Yerusalem bertemu dengan Petrus. Dan kita melihat yang membawa dua orang yang berbeda ini adalah Tuhan sendiri. Tentu saja kita akan berkata bahwa apa? Secara teologi, apakah berarti mereka adalah sama? Beda. Kita melihat apa yang dipikir oleh siapa yang namanya Petrus, bahwa Petrus melayani untuk orang-orang Yahudi. Maka pemikiran dari Petrus adalah apa? Injil adalah bagi setiap orang-orang yang ada di dalam tradisi Yahudi. Maka mereka fokus kepada orang-orang Yahudi. Mereka fokus kepada orang-orang yang berlatar belakang Israel. Tapi kita melihat justru yang dilakukan oleh siapa yang namanya Paulus. Paulus justru melayani kepada orang-orang bukan Yahudi. Dia melayani kepada orang-orang Yunani. Dia melayani kepada orang-orang yang berada di Asia Timur. Dan Paulus melayani kepada orang-orang yang berlatar belakang adalah pemikiran mitologi, filosofi, dan juga di dalam setiap pemikiran-pemikiran akan isme-isme yang jauh daripada Yahudi. Maka kita melihat dua orang ini beda luar biasa. Secara teologi, concern-nya yang satu adalah concern untuk orang Yahudi. Yang satu adalah concern kepada orang-orang di luar Yahudi. Dan tentu saja akan tidak mudah untuk dua orang ini bisa untuk memiliki kesatuan. Nah, saudara, kalau melanjutkan pembacaan di dalam ayat yang ke-11 sampai kepada ayat yang ke-21, saudara akan menemukan bagaimana Paulus pun memberikan akan kritikan kepada Petrus. Kenapa? Karena Petrus juga punya akan satu kelemahan di dalam doktrinnya. Memiliki akan keterbatasan di dalam doktrinnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa apa? Bahwa orang yang punya doktrin, orang yang punya pengajaran, harus sadar bahwa apa? Doktrin tidak pernah menyelamatkan. Tetapi kebenaran di dalam doktrinlah, itulah yang menyelamatkan. Maka saudara, itu yang menjadi satu hal Petrus dikritik habis-habisan di dalam ayat 11 sampai ayat 21. Minggu depan kita akan concern kepada itu. Tapi paling tidak kita melihat bagaimana dua orang ini adalah berbeda di dalam budayanya, berbeda di dalam latar belakangnya, berbeda di dalam setiap apa yang menjadi concern-nya. Tetapi Tuhan menyatukan mereka. Tuhan yang mempertemukan mereka.
Dan Tuhan yang menggesek mereka berdua. Untuk apa? Menggesek untuk mereka bersama melihat pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Maka saudara, maka ayat 1 dan 2 mengajarkan kepada kita bahwa pertemuan Petrus dengan Paulus ini bukan ide manusia, bukan ide mereka sendiri, tapi adalah karena Tuhan yang menunjukkan jalan untuk apa? Mereka bertemu, mereka bergesekan, dan mereka melihat bagaimana ini rencana Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Injil harus diberitakan di seluruh dunia, baik kepada orang Yahudi, juga kepada orang Yunani. Dan untuk kepada orang Yahudi, dan untuk orang Yunani pun. Maka teologi harus dibawa kepada core teologi yang benar. Maka teologi Petrus harus rela dikritik. Teologi Paulus harus rela diuji. Maka itulah kenapa doktrin itu penting. Maka selama ini mungkin Petrus menganggap bahwa teologinya sudah paling benar. Tapi waktu digesek dengan teologi dari Paulus, akhirnya Petrus menyadari bahwa pemikirannya selama ini sempit luar biasa. Padahal dia adalah rasul yang sudah mengikut Yesus Kristus waktu dia masih hidup. Tetapi kita melihat Paulus, meskipun dia bukan rasul yang dipilih oleh Tuhan waktu Yesus masih hidup, tapi dia dapat melihat kelimpahan dan melihat luasnya pemberitaan Injil. The gospel of Christ itu adalah beyond the tradition, beyond the limit of man, di mana apa yang dikerjakannya adalah sesuatu yang sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi seluruh zaman. Maka saudara, ayat 1-2 kita melihat the Lord himself direct Paul to Jerusalem to meet Peter, dan bagaimana setiap mereka dapat melihat bahwa ini adalah proyek besar. The gospel of Christ for Jew and the gospel of Christ for Gentiles. Ini adalah sebuah pekerjaan Tuhan. Maka hari ini kalau kita melihat ada orang yang secara spesial melayani untuk orang-orang berlatar belakang Arab. Kita melihat hari ini ada orang bernama Christian Prince, yang dia adalah seorang Arab di mana dilahirkan sebagai orang Kristen, tapi dia dimaki-maki sama teman-temannya. Kenapa? Karena dia seorang Arab, tapi dia seorang Kristen. Maka dia dimaki-maki sebagai orang yang lupa kacang kulitnya, kacang yang lupa kulitnya. Dan akhirnya dia belajar akan apa namanya pengetahuan Alkitab. Dia belajar pengetahuan Quran, dia pelajari para hadits-hadits, dan dia pelajari begitu banyak akan pemikiran-pemikiran Arabian, dan akhirnya sudah dia hari ini menjadi orang yang sangat terkenal di dunia internet. Kenapa? Karena dia memberitakan bahwa apa? Quran itu palsu. Dia berani berkata bahwa pemikiran Muslim adalah pemikiran yang jauh daripada hikmat bijaksana Tuhan. Dan dia berani menantang siapapun. Dia berani menantang akan orang-orang yang memiliki gelar imam. Dia berani menantang akan orang-orang ustadz-ustadz. Dan dia berani untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang sangat memiliki keberanian untuk apa? Untuk memberitakan dakwah-dakwah mereka. Sewaktu kita melihat, kita ngeri luar biasa. Kok ada orang Kristen yang begitu berani seperti ini? Kenapa begitu ada orang Kristen yang berani sampai menunjukkan betapa orang-orang yang mengikut akan Muhammad itu adalah orang-orang yang sudah dibodohi oleh begitu banyak akan pengajaran-pengajaran palsu. Waktu dia mengkupas semuanya itu, banyak orang-orang Muslim pun tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena dia sendiri adalah orang Arab. Karena dia sendiri tahu kebudayaan orang Arab. Dan dia sudah membaca hadits-hadits, dia membaca kitab-kitab yang ditulis, yang bukan mewakili Quran, maupun yang ada dalam Quran sendiri. Yang mengatakan bahwa apa? Kalau memang engkau sungguh-sungguh adalah orang yang mau belajar Quran, maka engkau tidak bisa melepaskan Injil. Kenapa? Karena orang-orang Muslim percaya Quran adalah firman yang diberikan oleh Allah. Tapi orang Muslim juga percaya bahwa Taurat juga didatangkan dari Allah. Dan juga Injil juga didatangkan dari Allah. Maka dia mengatakan, jika engkau sungguh-sungguh percaya kepada Quran,
maka engkau seharusnya tidak menentang Injil, tidak seharusnya engkau menentang Taurat. Kenapa? Karena Taurat datang dari Allah, dan juga Injil datang dari Allah, dan tidak sepatutnya engkau dengan berani untuk apa? Untuk menghina orang yang percaya kepada Injil maupun orang yang percaya kepada Taurat. Kenapa? Karena mereka terima akan kitab mereka. Mereka terima akan iman mereka adalah dari Allah. Maka tidak seharusnya menjadi seorang yang percaya kepada Quran menghina akan orang-orang yang ada pada percaya Injil maupun percaya Torah. Maka perkataan itu luar biasa berani. Dan semakin sudah menggali dan sudah akan menemukan bahwa the power of gospel sungguh-sungguh adalah sesuatu yang powerful. Dan kita melihat the gospel of Christ adalah kebutuhan yang paling penting di dalam pelayanan setiap orang-orang percaya. Kenapa? Karena the gospel of Christ adalah satu-satunya yang dapat menyatukan manusia kembali kepada jalan yang benar. Akhirnya kita melihat banyak sekali akan orang-orang yang di internet, satu demi satu orang-orang Muslim, mereka akhirnya bertekuk lutut dan berkata, aku meninggalkan imanku yang lama, dan aku mau mengikuti Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, ini pelayanan yang luar biasa. Dan tentu saja kita berkata, apakah ini adalah yang diberikan kepada semua orang? Saya percaya tidak. Karena saya juga tahu ada satu orang yang juga dia punya beban untuk apa? Memberitakan Injil hanya kepada orang Buddhis. Kenapa? Karena dia tahu orang-orang Buddhis adalah orang-orang yang melihat life is about suffering. Hidup itu adalah sebuah penderitaan. Dan dia terbeban untuk membawa orang-orang Buddhism untuk melihat bagaimana apa. Life is not suffering. Life is Christ. Hidup itu adalah sebuah penebusan. Hidup adalah sebuah keselamatan. Hidup adalah sebuah hidup baru. Dan hidup baru hanya kepada Kristus. Dan itu diberitakan oleh orang-orang. Khususnya ada orang yang mensolidkan diri. Aku akan hanya melayani kepada orang-orang Buddhism. Layani kepada orang-orang Confucianism. Kenapa? Karena aku tahu mereka adalah orang-orang yang tidak punya jalan untuk ke surga. Maka aku adalah orang yang mau menjadi pelayan Tuhan bagi mereka. Nah, saudara, kita melihat apa yang terjadi pada Paulus, apa yang terjadi pada Petrus. Hari ini kita melihat banyak orang-orang yang juga punya satu hal yang sama, yaitu melayani bagi orang-orang Arab, melayani bagi orang-orang Chinese, melayani bagi orang-orang Asia, melayani kepada orang-orang yang mungkin adalah latar belakang Western dan sebagainya. Dan kita melihat begitu banyak orang punya concern masing-masing berbeda-beda. Tapi pertanyaannya adalah, meskipun mereka punya concern berbeda-beda, apakah mereka adalah pelayanan yang berbeda denominasi? Saya bilang bahwa apa? Denominasi itu hanyalah sebuah keterbatasan manusia. Tapi yang menjadi penting adalah apa? Denominasi mungkin bisa berbeda-beda, tetapi doktrin harus sama. Doktrin harus satu. Khususnya di dalam pokok, khususnya di dalam dasar, pokok yang adalah di dalam basic, di dalam setiap pengajaran, itu harus satu. Jika tidak, maka seluruh apa yang diberitakan, apa yang disaksikan, apa yang diajarkan, semuanya akan menjadi berita yang berbeda. Saudara, kenapa penting pengajaran itu penting? Kenapa doktrin itu penting? Denominasi bisa berbeda-beda, tapi kalau doktrinnya berbeda, itu adalah satu hal. Bukan the true gospel of Christ. Saudara, ayat 3-5, kita melihat bagaimana Paulus, kenapa dia pergi ke mana? Ke Yerusalem, lalu bertemu dengan Petrus, dan bagaimana dia membawa Barnabas dan membawa Titus, dan menunjukkan the relevance of the gospel of Christ outside Jerusalem. Kita melihat ayat 3-5. Di situ Paulus menunjukkan kepada mereka itu apa? Injil Kristus terberitakan kepada orang di luar Yahudi. Tetapi dia juga menunjukkan satu fakta, ayat 3-5, yaitu apa? Dia menunjukkan bahwa ada saudara-saudara palsu. Saudara,
kita melihat Paulus menunjukkan satu realita yang pertama, yaitu apa? Yaitu Titus adalah buah Injil. Buah dari the gospel of Christ outside Jerusalem. Dan menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja di luar Yerusalem. Tapi Paulus juga menunjukkan satu realita, bahwa saudara-saudara palsu yang berusaha untuk mempengaruhi akan Titus, itu juga eksis. Di sini kita melihat Paulus rejects all the false teachers. Dan juga reject all the doctrine dari mereka. Dan kita melihat Paulus menolak ajaran palsu. Menolak saudara-saudara palsu. Saudara, saya sudah jelaskan siapakah saudara-saudara palsu itu. Saya sudah jelaskan apa yang menjadi pengajaran di balik semuanya itu. Mereka adalah orang-orang Judaizer. Mereka adalah orang-orang Yahudi, di mana mereka mengajak orang-orang di luar Yahudi untuk apa? Percaya kepada Kristus. Same. Oh ya, bukankah berarti apa yang dilakukan Judaizer adalah bagus, yaitu apa? Mereka juga memberitakan Yesus Kristus. Mereka juga memberitakan Injil. Sama kok sama Paulus. Paulus memberitakan Injil, lalu kita melihat bagaimana Judaizer juga memberitakan Injil. Nah, kalau begitu, bukankah sama core-nya? Saudara, beda. Kenapa? Karena Judaizer mengajarkan bahwa kita harus percaya kepada Kristus. Tapi satu sisi yang lain, penekanan yang sangat-sangat solid bagi mereka itu apa? Kau harus percaya Kristus, dan kamu harus disunat. Kalau kamu tidak disunat, maka apa? Kamu tidak akan masuk surga. Jadi percaya Yesus adalah the way of salvation. Go to the heaven. Tapi tanpa sunat, kamu tidak mungkin masuk ke surga. Saudara, inilah pengajaran yang kelihatannya sama, mirip sekali. Tapi plus, kalau tidak ada sunat, maka nggak mungkin masuk surga. Saudara, ajaran ini sampai sekarang masih ada. Kalau kita melihat ada satu gerakan namanya Hebrew Root Movement. Akar Yahudi, gerakan akar Yahudi. Saudara bisa cek di internet, Hebrew Roots Movement. Itu adalah satu gerakan yang mengajak semua orang Kristen untuk apa? Untuk menaati the law of Moses. Mengajak setiap orang-orang untuk peduli kepada tradisi Yahudi. Dan pentingnya untuk menjaga tradisi Yahudi itu, kamu harus disunat. Saudara, maka itu menjadi penekanan dari Hebrew Roots Movement. Yaitu mengajak akan orang-orang Kristen, ayo disunat, karena itulah pintu keselamatan, itu pintu surga. Saudara, maka itu menjadi penekanan doktrin Jesus plus sunat. Saya nggak tahu sunat bahasa Inggrisnya apa, nanti saya cari ya. Saudara, maka kita melihat bagaimana Injil plus sunat, saudara. Padahal apa yang diberitakan oleh Paulus adalah apa? The gospel of Christ is about Christ plus nothing. Nggak ada. Tetapi justru yang ini harus disunat, yang satu tidak perlu disunat. Saudara, ini adalah sesuatu yang kita mungkin bilang, cuma tambah sunat, tidak sunat. Masalahnya lain. Kenapa? Bagi orang Yudaizer adalah, waktu kamu dipercaya Yesus, tapi kamu tidak disunat, maka kamu tidak masuk surga. Yang satu masuk surga hanya melalui Yesus Kristus. Sunat dan sunat itu bukan masalah, tapi percaya kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya. Saudara, tentu saja ini dua hal yang berbeda, saudara. Kalau saudara punya akan keluarga, misalnya saudara punya istri, lalu saudara kita sama-sama bukan orang percaya, lalu akhirnya saya bertobat, istri saya bertobat. Tapi waktu istri saya bertobat, tiba-tiba dia meninggal dunia, dan dia waktu meninggal, dia belum mempercayai akan satu hal tradisi tentang sunat. Maka apakah berarti saya bisa percaya bahwa dia pasti masuk surga? Enggak, saudara. Kenapa? Karena justru konsep Judaizer yaitu, kamu percaya Tuhan, kamu harus disunat. Kalau tidak disunat, maka berarti kamu tidak masuk surga. Dan itu adalah
Pemikiran yang jelas sekali berbeda. Kalau saya sudah percaya Yesus dan istri saya sudah percaya Yesus, dan waktu misalnya saya yang meninggal dunia, tapi saya percaya Yesus, maka istilah sunat tidak sunat itu tidak relevan. Kenapa? Percaya Yesus saya masuk surga. Dua hal yang berbeda, saudara. Saudara mungkin dengan gampangnya berkata bahwa apa? Oh, cuma plus sunat aja kok, nggak ada ruginya kok. Cuma kehilangan sedikit daging aja. Tapi itu menentukan keselamatan menurut orang Yudaizer. Saudara, maka ini menjadi satu hal yang sangat-sangat perlu untuk kita belajar melihat Paulus tidak kompromi to reject the false teaching. To reject the false teachers. Maka itulah kenapa Paulus pergi ke Yerusalem dan menunjukkan, memberitakan kepada siapa yang namanya rasul-rasul yang melayani, khususnya melayani kepada orang-orang Yahudi, bahwa apa? Bahwa pengajaran tentang Injil kepada orang-orang di luar Yahudi itu tidak adalah sesuatu yang by grace of God membawa mereka bertobat. Maka tradisimu itu tidak menyelamatkan. Keyahudianmu tidak menyelamatkan. Dan keyunanian kami pun tidak menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan kami dari tradisi Yahudi, dari tradisi Yunani adalah Kristus. Maka tidak ada yang namanya embel-embel culture di situ. Maka di sini kita melihat Paul reject the false teacher, reject the doctrine, menunjukkan betapa apa? Bahwa itu sungguh-sungguh adalah sesuatu yang kau dan aku harus sama. Apa yang ada pada pemikiran orang Yerusalem dengan yang ada di luar Yerusalem harus punya konsep yang sama, yaitu apa? The gospel of Christ save people, save others. Bukan akan keyahudian, bukan keyunanian. Maka saudara, inilah kenapa kita melihat Paulus dengan sangat tidak kompromi. Dia menggambarkan bahwa apa? Menggambarkan bahwa jika ini adalah pemikiran yang sama antara Paulus dengan Petrus, maka kita ada di dalam pekerjaan Tuhan. Di luar doktrin yang benar ini, maka engkau akan dan aku berbeda sekte. Engkau dan aku berbeda di dalam iman. Maka saudara melihat apa yang dilakukan oleh Paulus sangat-sangat berani. Paulus tidak minta permission. Paulus menyatakan ini adalah ajaran yang benar. Dan saudara, apa yang dilakukan oleh Petrus? Apakah Petrus mengatakan kurang ajar, gua lebih senior dari kamu? Dan akhirnya berkata bahwa kau pasti salah. Tidak. Justru kalau saudara melihat dalam sejarah, apa yang dilakukan oleh Yudaizer tidak pernah berada di dalam otoritas Petrus. Maka kita melihat Petrus tidak pernah mengiyakan ajaran Yudaizer. Petrus tidak mengiyakan akan sekte Yudaizer. Maka kita melihat Petrus tidak memulai gerakan Yudaizer. Kita melihat Petrus tidak mengiyakan pengajaran Yudaizer. Dan Petrus tidak menjadi akan bapak gereja dari Yudaizer. No. Sekte Yudaizer berjalan sendiri tanpa otoritas dari rasul. Maka itulah kenapa Yudaizer keliling sampai ke seluruh dunia dengan sekte pengajaran yang salah, tanpa otoritas dari rasul. Maka itulah kenapa Petrus pun menyetujui Paulus. Petrus pun menerima Paulus dan menyetujui doktrin the gospel of Christ yang ditawarkan, yang diberitakan oleh Paulus. Maka menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa Petrus meskipun berbeda pelayanannya, dia berbeda untuk orang Yahudi dan siapa namanya? Paulus untuk orang-orang Yunani. Tapi the core of belief-nya sama. Meskipun banyak yang mirip-mirip, tetapi the core of belief-nya sama. Maka apa? Keselamatan hanya dari Kristus saja. Maka disitulah kita melihat
Dua pemikiran yang berbeda ini, bukan dua pemikiran berbeda, dua fokus yang berbeda ini, dua beban yang berbeda ini, akhirnya bisa bersatu. Dan kita melihat persatuan dari dua pemikiran ini adalah persatuan karena Kristus yang menyatukan mereka. Nanti ayat 11 sampai 21 kita akan melihat gesekan-gesekan yang ada. Dan gesekan-gesekan itu ada untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa yang kurang kuat harus rela rendah hati untuk belajar. Yang kuat harus tetap berani untuk memberikan pengajaran. Dan itu menjadi satu proses yang minggu depan kita akan lebih banyak untuk bicarakan. Tapi saudara, yang paling tidak kita melihat di sini adalah penekanan-penekanan dari Paulus kepada Petrus. Bahwa we are the same boat. Kita berada di dalam satu kapal yang sama. Yaitu apa? Between Jew and Gentiles, there is no distraction. Antara orang Yahudi dengan orang Yunani, kita tidak ada perbedaan. Semua adalah penting untuk apa? Mendengar the gospel of Christ. Itu saudara bisa lihat dalam Kisah Rasul 15, saudara bisa baca sendiri. Dan kita bisa lihat dalam ayat 11 dalam Galatia pasal 2, itu juga dikatakan bahwa apa? By faith in Christ, kita bisa bertobat. By faith in Christ, kita bisa menerima sebuah keselamatan. Maka, not by works. Bukan dari pekerjaan kita, tapi adalah iman di dalam Kristus. Nah, saudara, kita melihat hari ini begitu banyak pengajaran-pengajaran yang mirip sekali. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mirip sekali. Seperti tadi salah satunya adalah saya sudah sebutkan Hebrew Roots Movement. Saya ajak saudara untuk coba buka, coba cari tentang apa itu Hebrew Roots Movement. Dan saudara coba lihat, inilah Judaizer modern yang berusaha membawa semua orang Kristen back to the law of Moses. Not back to the law of God, but back to the law of Moses. Nah, itu dilakukan oleh Hebrew Roots Movement. Nah, kita melihat juga ada satu hal-hal yang berbeda sekali. Misalnya siapa? Misalnya adalah di dalam Roman Catholics. Kita melihat orang-orang Katolik, kita anggap Katolik dan Kristen itu sama saja. Jawabannya adalah tidak. Katolik mereka percaya bahwa apa? Bahwa orang-orang suci itu adalah orang-orang yang dapat menjadi akan orang-orang yang menampung doa kita. Maka kita melihat di dalam Roma Katolik ada yang namanya Santo dan Santa. Dan Santo adalah orang-orang laki-laki yang memiliki akan satu hal, menjadi orang suci di dunia ini, mengajarkan kebaikan, mengajarkan tentang kebenaran, dan memberikan akan kesaksian yang hidup. Dan waktu dia mati, dia jadi Santo. Dan akhirnya banyak orang berdoa. Tapi mereka berdoa bukan pakai nama Yesus, tapi mereka berdoa di atas nama Santo, misalnya Santo Daniel. Maka kepada Santo Daniel Santoso, aku memohon pengampunan Tuhan Allah. Dengarlah doaku Tuhan melalui Santo Daniel Santoso. Maka akhirnya apa? Akhirnya nama manusia menjadi nama yang mengantarkan doa kepada Tuhan. Maka, saudara, lalu misalnya istri saya, Santa Claudia. Akhirnya Santa Claudia, orang berdoa dalam nama Santa Claudia, biarlah pertobatanku dapat didengar oleh Tuhan melalui Santa Claudia. Karena percaya bahwa Santo dan Santa juga berdoa kepada Tuhan. Apakah itu adalah pengajaran yang betul? Saudara, ajaran kitab suci mengatakan bahwa apa? Berdoalah kepada Tuhan. Tidak usah pakai Santa, tidak usah pakai Santo. Doa Bapa kami yang di surga, tidak pakai Santa, tidak pakai Santo. Dipermuliakanlah namamu. Maka kenapa? Karena Santa dan Santo, mereka meskipun adalah menjalankan fungsi menjadi orang suci, yaitu membawa pemikiran, membawa akan kesaksian, dan membawa konten dari firman Tuhan. Dan itu ada dilakukan oleh orang suci. Tapi mereka bukan orang suci. Mereka menjalankan fungsi sebagai orang suci. Tapi mereka bukan orang suci. Maka tidak boleh panggil Santo, tidak boleh panggil Santa. Kenapa? Karena itu adalah pemanggilan yang sangat-sangat idolatry. Itu apa? Penyembahan berhala. Maka itulah kenapa kita melihat bagaimana setiap apa yang dilakukan
Harus dengan satu konsep yang benar, yaitu apa? Tidak ada santo, tidak ada santa. Mereka semua memang orang-orang suci yang menjalankan akan panggilan suci Tuhan. Tapi mereka tetap manusia berdosa. Mereka tidak boleh dikatakan sebagai orang suci. Pendeta Stephen Tong kita sangat hormat. Pendeta Stephen Tong adalah orang dipakai Tuhan. Tapi kita pun tidak bisa berkata dia adalah santo Stephen Tong. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena tidak pernah ada manusia dapat dijadikan sebagai mediator untuk dapat doa kita didengar oleh Tuhan. Kenapa? The one and only true mediator, only by the name of Christ. Dan itu pun Kristus bukan manusia 100% saja. Dia adalah Allah yang datang menjadi manusia. Maka itu menjadi penekanan yang tidak boleh dilupakan. Maka itulah kenapa Roman Catholics, mereka adalah satu hal yang mirip sekali dengan Christian faith. Tapi kita juga melihat bagaimana banyak ajaran-ajaran yang bertentangan dengan apa yang menjadi the core of belief. Dan itulah yang menjadi satu hal. Keselamatan berarti bisa diberikan oleh Tuhan melalui para santo dan santa. Dan itulah kita melihat harus kita sadari. Itu adalah ajaran yang tidak bertanggung jawab. Saudara, ini adalah satu ajaran yang dulunya mempengaruhi seorang bapak gereja, bapak reformator, namanya Martin Luther. Martin Luther dulu setiap kali dia berdoa, dia memanggil satu santa, namanya Santa Anne. Maka waktu dia bertobat, dia memanggil Santa Anne, Santa Anne. Tapi setelah dia kembali belajar kitab suci, belajar akan setiap apa yang menjadi kebenaran di dalam Alkitab, dan akhirnya dia mempercayai, there is no more Santa, there is no more Santo. The one and only Savior adalah Yesus Kristus. Maka call the name of God by the name of Christ. Maka itulah menjadi satu hal yang akhirnya membuat Martin Luther dengan berani menyatakan bahwa apa? The message of the gospel must comes from Christ. Without Christ, there is no true message of the gospel. Surah itu punya penekanan yang sangat luar biasa. Dan kita melihat di zaman ini, berapa banyak ajaran-ajaran yang juga menekankan bahwa kalau tidak ada ini, tidak ada sunat, maka kau nggak mungkin masuk surga. Di zaman ini sekarang kita juga melihat di abad 21 adalah apa? Adalah gerakan karismatik. Kita melihat bahwa kalau kamu dari orang Kristen, tapi kamu tidak punya akan bahasa roh, maka kamu belum orang yang dikatakan sebagai orang suci. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kaum pilihannya bukan sekedar baptisan air, tapi Tuhan juga memberikan baptisan roh. The baptism of the Holy Spirit itu adalah satu tanda orang beriman, tanda orang percaya. Saudara, maka the gospel of Christ, apakah mengajarkan bahwa apa? Apakah mengajarkan bahwa setiap kita harus memiliki the baptism of the Holy Spirit setelah dibaptis? Maka saudara, pertanyaan adalah apakah baptisan menyelamatkan? Saudara, apakah baptisan sungguh-sungguh adalah tanda saudara orang beriman? Saudara, memang saudara, kita percaya bahwa apa? Baptisan itu adalah konfirmasi bahwa saudara adalah orang percaya. Saudara memproklamasikan iman bahwa saudara adalah orang percaya. Saudara adalah pengikut Kristus. Tapi saya tanya, kalau saudara sebelum baptis saudara mati, saudara masuk mana? Kalau baptisan adalah menyelamatkan, dan waktu saudara waktu masih hidup, saudara belum dibaptis, tapi waktu mati saudara belum dibaptis, apakah saudara akan berkata, saya akan masuk surga, Tuhan terimalah saya? Kalau pemikiran saudara, doktrin saudara adalah baptisan itu adalah menyelamatkan saudara, maka saudara belum diselamatkan sebelum dibaptis. Makankah itu dua pemikiran yang berbeda? Kalau kita percaya by the gospel of Christ alone, by Christ alone, I'm safe. Maka dibaptis maupun tidak dibaptis, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena
Kristus sendiri yang memberikan keselamatan kepada saya, bukan melalui pekerjaan saya, melalui usaha saya, termasuk baptis. Bukan berarti baptis tidak penting, sudah baptis penting. Tapi baptis itu bukan sesuatu yang menyelamatkan, karena itu ada sebuah proclamation of faith, bahwa saudara percaya kepada Tuhan, disaksikan oleh jemaatnya. Maka kalau saudara berkata bahwa apa? Baptism itu menyelamatkan, maka is a must for you to baptize yourself. Nah, pertanyaan adalah gerakan karismatik mempercayai bahwa the baptism of the Holy Spirit. Kalau kamu belum dibaptis di dalam Roh, maka kamu belum kaum pilihan Tuhan. Ingat sudah di dalam perjanjian baru, mereka punya konsep bahwa apa? Yang diselamatkan cuma 144.000 orang. Yang masuk di dalam surga ada 144.000 orang. Pertanyaannya, apakah engkau salah satu di dalamnya? Maka mereka percaya yang termasuk di dalamnya adalah siapa? Adalah yang menerima baptism of the Holy Spirit. Itulah kenapa kita melihat banyak sekali orang-orang Protestan yang dicela oleh orang-orang karismatik. Kenapa? Karena engkau tidak berbahasa roh, maka kamu tidak ada Roh Kudus. Kenapa tidak bisa berbahasa roh dikatakan sebagai orang yang tidak ada Roh Kudus? Karena mereka adalah bukan orang pilihan, dan mereka tidak termasuk dari 144 orang yang akan masuk surga. Saudara, masih banyak hal yang perlu kita sama-sama dengan jeli lihat. Apakah ekumenikal adalah sesuatu yang relevan? Pokoknya Kristen, yuk gabung. Apakah seperti itu? No, saudara. Kita harus kembali melihat bagaimana Tuhan memberikan akan true gospel untuk setiap kita peduli untuk apa? Peduli terhadap apa yang menjadi genuine of faith yang perlu kita jaga bersama. Maka baptism of the Holy Spirit kalau tidak datang pun kepada kita, kita tetap bisa masuk surga. Jadi baptism of the Holy Spirit tidak menjamin kamu masuk surga atau tidak. Maka bagi saudara yang mungkin hari ini percaya bahwa baptism of the Holy Spirit adalah penjamin sudah masuk surga, saya katakan no, itu pengajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. The baptism of the Holy Spirit justru dinyatakan adalah untuk menunjukkan, menggambarkan kepada saudara dan saya bahwa saudara harus percaya bahwa baptism itu memang adalah sesuatu yang adalah perintah Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa perintah Tuhan berkata, khususnya Yesus Kristus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sudah perhatikan. Apa? Ajarkanlah mereka, baptislah mereka, perhatikan kalimat berikutnya. Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka baptism itu di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertanyaan, kalau memang baptism di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukankah baptism itu sudah di dalam Roh Kudus? Kenapa harus ada namanya baptism of the Holy Spirit? Kenapa harus ada baptisan roh lagi? Di saat baptism of the Holy Spirit itu sudah termasuk di dalam baptisan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, kalau tidak mau masuk dalam kerumitan ini, maka saudara adalah orang yang terlalu pragmatis sehingga tidak peduli keselamatan. Tapi orang yang mau peduli dengan keselamatan, dan saudara peduli kepada orang lain diselamatkan, saudara harus tahu apa yang benar. Mau menyelamatkan orang lain, harus tahu apa yang benar, dan harus tahu apa yang menyelamatkan. Maka dengan saudara tahu apa yang menyelamatkan saudara, maka saudara bisa baru memberitakan kepada orang lain apa yang menyelamatkan kamu. Maka saudara melihat orang misalnya, saudara tahu melihat orang misalnya pingsan, saudara. Waktu saudara melihat orang di depan saudara pingsan, lalu saudara berkata bahwa apa? Oh, pingsan. Ya sudah, apa? Pingsan sebentar lagi mati. Apakah orang yang pingsan pasti mati? Bisa juga. Tapi pertanyaannya, apakah orang pingsan pasti mati? Tidak. Saudara akhirnya punya pengetahuan bahwa itu apa? Kalau memang lihat ada orang pingsan, coba untuk apa? Coba dicek nadinya.
berdetak atau tidak. Coba dicek hidungnya, masih bernafas atau tidak. Kalau memang sudah tidak bernafas, coba dipompa dadanya, diberikan akan gencatan supaya apa? Supaya dia bisa terpompa jantungnya. Nah, sudah punya pengetahuan itu dan coba, dan akhirnya dia bisa bernafas. Nah, saudara, kita punya pengetahuan bahwa apa? Orang pingsan nggak selalu mati. Maka kita tahu itu. Maka kita berikan satu hal pengharapan supaya apa? Supaya orang itu akhirnya tahu bahwa apa? Pingsan bukan mati. Pingsan adalah satu masa di mana apa? Semuanya berhenti. Nafas bisa berhenti, nadi bisa berhenti, tapi waktu ada pompa di situ, berusaha untuk memompa, akhirnya ada sebuah pengharapan. Maka saudara perlu pengetahuan untuk itu. Nah, kalau saudara menjadi orang Kristen tidak mau peduli, pokoknya Kristen titik, tidak peduli doktrin, tidak peduli pengajaran, tidak peduli apapun, saudara. Maka saudara akan melihat orang Kristen yang mungkin pingsan, yang jatuh, dan akhirnya saudara melihat, bocai jadi orang Kristen. Nggak usah diberitain Injil, bocai. Maka saudara, itu sudah pasti mati rohaninya. Saudara adalah orang yang sudah menjadi bagian di dalam pekerjaan iblis. Berdoktrin salah itu adalah pekerjaan iblis. Kita sudah punya doktrin yang benar dan kita membiarkan Injil yang salah bekerja. Itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan iblis. Maka waktu saudara tahu apa yang benar, tapi saudara tidak berbicara tentang apa yang benar, saudara sudah mengambil bagian dalam pekerjaan iblis. Cara kerja Tuhan adalah membawa kita memberitakan apa yang benar kepada orang yang membutuhkan kebenaran. Maka kita, kalau hari ini tidak peduli kebenaran, saudara sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan iblis. Maka saudara, Paulus tidak mau mengambil bagian dalam pekerjaan iblis. He reject all the false teaching. He reject all the false teachers. Dan dia bertobat untuk apa? Memberitakan the gospel of Christ. Tidak pakai akan plus-plus. Tidak pakai akan apa yang menjadi gambaran bagi tradisi dan sebagainya. Ketiga, saudara, ayat 6-10 adalah poin terakhir kita. Kita melihat bagaimana waktu Paulus menunjukkan realita itu, menunjukkan bahwa penginjilan kepada orang di luar Yahudi itu sungguh-sungguh terjadi. Buktinya sudah ada. Dan pengajaran sesat dari Yerusalem sudah sampai di luar Yahudi dan bahkan membawa orang-orang Kristen tergoncang imannya untuk membawa mereka kembali kepada standar yang dulu, yaitu standard of tradition. Sehingga akhirnya kita melihat itu menjadi satu pengajaran yang kelihatannya asli tapi palsu. Dan kita melihat itu menjadi satu hal. Waktu murid-murid Yesus mendengar semuanya itu, akhirnya butuh konfirmasi. Apakah betul Paulus? Apakah betul apa yang diberitakan oleh Paulus? Apakah betul tuduhan yang diberikan oleh Paulus? Apakah betul doktrin dari Paulus? Apakah benar jiwa penginjilan dari Paulus? Dan ayat 6-10, kita melihat the Jerusalem Apostles, mereka berdiskusi, dan akhirnya mereka melihat bahwa pelayanan Paulus, panggilan Paulus, dan pekerjaan Tuhan di dalam diri Paulus, semua adalah satu pekerjaan Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan akhirnya kita melihat apa? Paulus dengan berani memberitakan apa yang benar. Dan waktu kita melihat murid-murid di Yerusalem belum menjalankan pelayanan di luar Yerusalem. Tapi waktu melihat apa yang dikerjakan Paulus, akhirnya mereka affirm. Mereka akhirnya mengatakan, apa yang kau kerjakan adalah pekerjaan Tuhan. Saudara, saya sangat kagum kepada Paulus. He was not a man of pleaser. Dia bukan manusia yang meminta perkenanan dari manusia. Tapi dia hanya berpegang kepada panggilan Tuhan, perkenanan Tuhan,
dan dia rela bicara apapun tanpa untuk menerima manusia punya pujian dan sebagainya. Dia bahkan dikatakan bahwa apa? Dia bahkan juga mengatakan bahwa Paulus, aku menerima panggilan dari Tuhan. Petrus menerima panggilan dari Tuhan. By the grace of God, Tuhan sudah memberikan pelayanan kepada orang Yahudi melalui Petrus. Dan by the grace of God, Paulus menerima panggilan untuk orang-orang di luar Yahudi. Dan the same message di dalam Injil. Efektif, valid, dan bahkan meskipun grupnya beda, tapi Tuhan bekerja di dalam pekerjaannya. Nah, saudara, meskipun di dalam grup yang berbeda, kita melihat Tuhan bekerja melalui Petrus, Tuhan bekerja melalui Paulus, dan kita bisa belajar 3 hal dari pelayanan Petrus dan pelayanan Paulus. Apa yang kita bisa pelajari dari pelayanan Petrus dan Paulus? 2 grup yang berbeda, tapi Tuhan satukan di dalam pelayanan. Pertama, saudara, kita melihat gospel ministry, pelayanan Injil, itu adalah pelayanan untuk kerajaan Allah. Stewardship for the kingdom of God. Kita semua bukan dari seorang pembesar-pembesar yang melayani Tuhan. We are stewards. Kita adalah servant. Kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Dan kita perlu memiliki akan satu hal, bukan leadership menjadi utama, tapi stewardship menjadi utama. Stewardship itu sama-sama melayani sebagai orang-orang yang sadar diri. Kami adalah hamba saja. Jadi menjadi seorang pekerja Injil, menjadi pelayan Injil, menjadi Kristen, menjadi pemberita Injil, itu bukan job for market share. Bukan untuk menyenangkan bos, bukan untuk menyenangkan jemaat, bukan untuk menyenangkan orang. Stewardship for the kingdom of God. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan apa yang Tuhan mau kerjakan. Menyenangkan apa yang Tuhan tuntut untuk kita kerjakan. Maka gospel ministry is all about a stewardship for the kingdom of God. Maka kita harus punya akan semangat ini. Kita melayani Tuhan bersama-sama. Dan pelayanan kita adalah perlu kembali kepada stewardship for the kingdom of God. Dengan kita kembali melayani adalah sebuah stewardship for the kingdom of God. Maka apa? Kita sadar kita semua sama di mata Tuhan. Kedua, saudara, kita bisa belajar antara Petrus dengan Paulus di dalam melayani Tuhan bersama-sama di dalam Kristus. Kita bisa belajar yang kedua, yaitu gospel ministry itu adalah God's work, adalah pekerjaan Allah melalui kita. God's work done through us. Itu pelayanan yang kita kerjakan itu bukan yang utama, tapi pekerjaan Allah itu adalah yang utama. Jadi waktu pekerjaan Allah adalah spreading the gospel of Christ, memberitakan Injil. Dan itu akhirnya menjadi satu pemberitaan Injil yang terberitakan, itu dan hanya melalui kita. Hanya melalui. Kita tuh cuma pipanya doang. Kita tuh cuma corongnya doang. Tetapi the word of God, itulah penekanan dari pelayanan. Jadi pelayanan tidak seharusnya kita dislike, saudara. Kenapa? Karena pelayanan adalah pekerjaan Allah. Jadi saudara, kita melihat Petrus dan Paulus, meskipun kita melihat ada gesekan, kita melihat Petrus dan Paulus, mereka memiliki satu hal, yaitu satu hal untuk memiliki kemurnian di dalam the gospel of Christ. Mereka belajar. Tetapi saudara, di dalam pembelajaran mereka bisa saja hal-hal bisa terjadi. Tapi the gospel ministry is about God's work done through us. Petrus bertobat karena karya keselamatan Kristus.
Paulus juga bertobat karena karya keselamatan Kristus. Maka Petrus dan Paulus, engkau adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Bukan untuk menunjukkan pelayananmu, tapi semua pelayanan itu adalah God's work done through you. Ketiga, yaitu adalah di dalam gospel ministry, yang ketiga adalah kita meskipun bisa beda grup, saudara, tetapi kita menerima gift. Menerima gift untuk apa? Untuk bagaimana kita bisa melayani Tuhan bersama-sama dalam satu tujuan, purpose. Dan tujuannya yang sama adalah apa? The glory of God menjadi tujuan. Kemuliaan Tuhan menjadi tujuan. Maka beda grup, tetapi same message, same gospel. Maka apa? Memuliakan Tuhan untuk orang-orang di dalam pelayanan orang Yahudi, di dalam pelayanan orang Yunani. Maka beda budaya ini. Tapi the same gospel, the same message. Maka itu adalah sebuah hal yang indah, yang bisa dikerjakan. Maka itulah true ecumenical, saudara. Oikumene yang sejati itu adalah tidak mengorbankan doktrin. Ekumene yang sejati adalah percaya Kristus, di dalam doktrin Kristus, di dalam semangat Kristus, di dalam cinta kasih Kristus, dan di dalam akan kebenaran Kristus. Non-compromise. Maka kalau kita bisa berkata, wah pokoknya gereja semua sama. Sudah. Kalau kita melihat Judaizer, apakah bisa dikatakan sama? Paulus berkata, no. Maka ini menunjukkan satu hal. Saudara, kita tidak boleh terlalu renggang. Kita tidak boleh terlalu kendor. Kita harus belajar. Kekendoran menunjukkan saudara kurang belajar. Kalau hari ini kita sangat kendor, menunjukkan saudara perlu knowledge yang lebih dalam. Dan bukan sekedar knowledge yang lebih dalam. Saudara butuh kebenaran yang memimpin saudara. Kenapa? Kalau mungkin saudara hari ini kita kendor, kemungkinan kendoran itu adalah karena kita kurang hidup benar di dalam berpikir, kurang hidup benar di dalam berperasaan, kurang hidup benar di dalam menjalankan hidup. Dan saudara, ayat 10 kita melihat bagaimana Petrus memberikan sebuah kalimat, yaitu apa? Kami harus tetap mengingatkan bahwa apa? Bahwa pedulilah kepada orang miskin. Remember the poor. Setelah waktu saya melihat, kenapa kok tiba-tiba langsung bicara remember the poor? Di dalam pelayanan, the gospel of Christ sudah bicara tentang doktrin, bicara tentang kemurnian Injil, bicara tentang jiwa pelayanan, bicara tentang satu hal unity. Tapi tiba-tiba langsung ayat 10 itu beda banget. Dan yang muncul dalam ayat 10 adalah, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Di situ Petrus memberikan statement kepada Paulus untuk apa? Ingatlah orang-orang miskin. Remember the poor. Saya sampai waktu baca kalimat ini, saya sampai pikir, ini Paulus minta kangtau ya. Paulus ini minta supaya apa? Perlu pelayanan kepada orang-orang Yunani. Orang Yunani kan kaya-kaya. Orang Yunani kan hebat-hebat. Orang Yunani kan punya prestasi, punya kelebihan. Maka kamu melayani orang kaya, dapat uang banyak, maka ingat-ingat kamilah yang ada di sini. Apakah seperti itu? Saya hampir berpikir seperti itu. Saya berpikir sampai jangan-jangan ini adalah satu hal. Orang di Yerusalem juga aichen, orang di Yerusalem juga suka uang. Lalu remember the poor, saya pikir what is the definition of poor? Betul-betul orang miskin yang di pinggir jalan, atau apa yang dimaksud dengan the poor? Dan saya waktu membaca, lalu coba untuk mencari info di situ,
Rupanya, remember the poor bukan bicara tentang orang-orang miskin di pinggir jalan saja. Saudara, remember the poor ini bukan bicara orang di pinggir jalan saja. Tapi remember the poor adalah bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Yerusalem. Saudara, kalau melihat di dalam tulisan surat-surat Paulus, banyak di dalam tulisan surat Paulus, jemaat-jemaatnya kirim uang ke Yerusalem. Jemaat-jemaatnya kirim uang kepada jemaat di Yerusalem. Kenapa? Karena di Yerusalem waktu itu mengalami akan satu hal, yaitu apa? Paceklik yang luar biasa, dan kita melihat Yerusalem mengalami akan satu hal, inflasi luar biasa. Hari ini kita melihat banyak negara-negara mengalami resesi ekonomi. Dan kita melihat dalam resesi ekonomi, kita melihat akhirnya banyak sekali orang-orang yang berada baik di Singapura atau di Filipina dan ada di begitu banyak negara-negara yang lain. Mereka waktu mengumumkan negara kami mengalami resesi ekonomi, sudah banyak dari mereka mengalami akan satu hal, kekurangan, dan mereka mengalami satu hal, yaitu mereka harus hidup di dalam satu kehidupan yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Mereka harus untuk ikat pinggang. Mereka harus untuk bagaimana hidup, bukan sekedar hidup untuk makan, saudara. Tetapi bagaimana mereka perlu untuk makan untuk hidup. Nah, saudara, di dalam zaman Yerusalem mereka bukan sekedar resesi saja. Tapi kita melihat bagaimana banyak orang-orang di Yerusalem di zaman itu adalah orang-orang yang miskin. Remember the poor di sini, kalau kita back to the historical background yang dikatakan di situ, itu adalah concern kepada Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang religius, tapi juga adalah kota yang miskin. Kenapa, saudara? Kenapa dikatakan miskin? Karena orang-orang Kristen tidak mengambil akan apa yang menjadi satu hal keuntungan diri. Kenapa kata miskin muncul? Karena kita melihat Yerusalem, bait suci, itu adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di situ. Dan kita melihat ahli Taurat, orang Farisi, mereka adalah orang-orang yang kaya. Kenapa? Mereka kaya karena mereka mengambil akan apa yang mereka ingini dari bait suci. Sedangkan orang-orang Kristen, mereka adalah orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena mereka tidak disukai orang-orang Yahudi. Orang-orang di bait suci menganggap orang Kristen itu sekte sesat. Itu problem pertama. Baik orang bait suci, ahli Taurat, orang Farisi menganggap Kristen itu sekte sesat. Sekte Yesus. Kedua adalah orang-orang Yunani, orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi menganggap bahwa orang Kristen juga adalah orang sesat. Kenapa? Karena orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada kaisar. Mereka percaya hanya kepada Yesus. Mereka tidak percaya kepada kaisar. Maka bagaimana mungkin bisa memberikan akan demokrasi kepada mereka? Bagaimana mungkin masih bisa memikirkan hak-hak asasi mereka di saat mereka tidak percaya kepada kaisar? Maka kita melihat orang-orang Romawi tidak menyukai akan orang Kristen. Saudara melihat di dalam sejarah, akhirnya orang Romawi banyak melakukan sabotase kepada orang Kristen. Misalnya apa? Dikeluarkan satu perintah, orang Kristen tidak boleh berbisnis dengan orang Romawi. Orang Romawi tidak boleh berbisnis kepada orang Kristen. Biarkan mereka berbisnis dengan sesamanya orang Kristen. Yang orang kiri berbisnis dengan sesamanya kiri. Sehingga akhirnya apa? Ekonomi mereka tidak mungkin akan bertumbuh. Mereka akan selama-lamanya miskin. Itu adalah pengaruh dari Romawi. Dan saudara, karena pengaruh Romawi, orang Kristen akhirnya menjadi kelompok yang sangat-sangat tersendiri. Dan saudara, kalau lihat di zamannya Paulus di situ, orang Kristen di Yerusalem, itu mereka adalah orang-orang yang bersembunyi di mana? Mereka bersembunyi di gua-gua.
Di Roma juga sama. Orang Kristen di Roma juga bersembunyi di gua-gua. Kenapa? Karena mereka didiskreditkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Mereka didiskreditkan sama orang-orang Farisi, orang ahli Taurat. Mereka juga didiskreditkan oleh orang-orang Romawi. Dan singkat ceritanya, akhirnya kita melihat di dalam sejarah Romawi, Kaisar Nero yang gila itu, akhirnya dia membakar kotanya sendiri, lalu mengatakan bahwa pelakunya adalah orang Kristen. Dan karena dia membakar kotanya sendiri, lalu akhirnya menuduh orang Kristen yang membakar, dan singkat ceritanya orang Kristen mengalami persecution. Dan waktu orang Kristen mengalami persecution, akhirnya kita melihat orang Kristen dimakan singa, ditonton di Kolosium, lalu digambarkan orang Kristen dibakar hidup-hidup, ditonton oleh orang-orang di Kolosium. Dan akhirnya kita melihat bagaimana orang Kristen mengalami persecution. Miskin luar biasa. Bisa makan itu puji Tuhan. Bisa makan satu hari, satu kali makan puji Tuhan. Mereka mungkin harus makan satu minggu, mungkin hanya 2-3 kali makan. Dan itulah konteks saat itu. Meski Saudara harus membayangkan, Petrus 12 murid itu bukan punya bait suci. Mereka di satu rumah yang sangat biasa saja. Mereka memiliki private meeting, kelihatannya keren istilahnya, private meeting. Tempatnya bukan di bait suci, tempatnya di rumah kumuh. Dan mereka conference di situ. Hari ini kalau saudara conference, kita bisa pakai Zoom, dan saudara bisa ganti layarnya. Saudara, saya hari ini, saudara kalau lihat di dalam layar, saya berada di belakangnya adalah RMCI, Reform Millennium Katedral Indonesia. Padahal bukan. Saya ada di tempat yang sangat-sangat biasa saja. Ini cuma background. Orang Kristen di zaman itu tidak punya background bagus seperti di belakang saya ini. Mereka berada di rumah kumuh mengadakan conference. Mereka di rumah kumuh mengadakan private meeting. Mereka di rumah kumuh mereka membicarakan pelayanan. Mereka di rumah kumuh mereka percaya the gospel of Christ is relevant. Dan di rumah kumuh mereka membicarakan tentang pekerjaan Tuhan. Saudara, maka ini perlu menjadi sebuah hal. Remember the poor. Pelayan-pelayan Tuhan di Yerusalem, orang-orang Kristen yang melayani di Yerusalem, pemberita-pemberita Injil di Yerusalem. Orang di luar Yerusalem harus mengingat. Orang di luar Yerusalem harus peduli. Orang di luar Yerusalem harus punya hati yang digerakkan Tuhan. Untuk apa? Mereka melayani. Mereka mengalami persecution. Persecution yang mereka hadapi, itu bukan kesusahan mereka saja. Persecution yang mereka hadapi, perlu menjadi kepedulian kita juga. Itulah kenapa kita perlu untuk punya satu hal, the spirit of diakonia. Kita perlu untuk melihat bagaimana pada ada orang yang membutuhkan, kita perlu untuk sama-sama memiliki kepedulian. Kenapa? Karena kita dipanggil bukan sekedar memberitakan Injil. Kita juga dipanggil untuk remember the poor, especially untuk setiap orang-orang yang melayani Tuhan, yang tidak pernah mengambil akan keuntungan diri, yang mereka harus rela dihukum mati, mereka yang harus rela untuk menerima sebuah suffering, persecution. Kita perlu peduli kepada mereka. Maka saudara, melalui ayat 1 sampai ayat 10 di sini, kita bisa melihat Paulus digerakkan Tuhan pergi ke Yerusalem. Paulus menunjukkan inilah hasil the gospel of Christ sungguh-sungguh relevan. Dan pengajaran yang tidak benar, saudara-saudara palsu itu, mereka mengajarkan ajaran yang salah. Dan are you with me di dalam pengajaran the gospel of Christ? Kalau beda, maka kamu bukan membawa the gospel of Christ. Tapi kalau kita sama-sama memperjuangkan the gospel of Christ, we are one. Kita disatukan oleh Tuhan. Karena kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan harus punya tidak kompromi. Karena Kristus tidak boleh dikompromikan. Dan kita melihat 12 murid itu akhirnya berkata, yes, we are with you. Aku bersama-sama dengan kita, kamu. Maka kita melayani bersama-sama.
Aku melayani untuk orang Yahudi, kamu melayani untuk orang Yunani, dan biarlah setiap pelayanan ini semua memuliakan Tuhan, dan biarlah hidup kita semua adalah hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara, apa yang diberitakan oleh Paulus ini, biarlah juga memberikan konfirmasi kepada kita. Hari ini kita kenapa bisa percaya kepada Tuhan? Kenapa kita jadi orang Kristen? Bahkan kita kenapa jadi orang Reform? Kita percaya by grace of God alone. Dan waktu kita menjadi orang Kristen adalah by the grace of God alone. Maka apa? Kita perlu melihat bahwa the gospel of Christ sungguh-sungguh relevan untuk saya. Saya diubahkan oleh Tuhan. Saya disadarkan oleh Tuhan. Saya dimengertikan oleh Tuhan. Maka doktrin yang Tuhan berikan adalah anugerah Tuhan. Maka doktrin yang adalah anugerah Tuhan itu, saya tidak boleh main-main. Saya harus dengan berani dan tidak kompromi. Untuk apa? Untuk tidak biarkan ajaran palsu merusak imanku. Dan biarlah setiap apa yang ku perjuangkan ini, bukan perjuangan sendiri, tapi perjuangan juga bersama-sama dengan orang-orang yang setia kepada Injil. Dan sama-sama affirm bahwa apa? Memperjuangkan doktrin yang benar, memperjuangkan ajaran yang sehat, memperjuangkan setiap pelayanan yang sungguh-sungguh. Biarlah setiap kita menyadari, we are not alone. Kita enggak sendirian. Masih ada orang-orang lain yang juga mengerjakan hal yang sama. Maka do the same. Lakukan yang sama. Yaitu apa? Memberitakan Kristus the one and only. Jangan campur aduk dengan ajaran yang palsu. Dan kiranya Tuhan memberikan keberanian untuk kepada kita untuk membawa keaslian dan keabsahan ajaran Injil Tuhan. The Gospel of Christ senantiasa memimpin kita semua. Amin. Mari kita bagi berdiri dan kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kami bisa bertobat adalah karena Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya di saat kami bisa mengenal the Gospel of Christ, itu adalah karena Engkau yang sangat mengasihi kami. Engkau yang peduli kepada kami. Sehingga Engkau mengirimkan hamba-hambamu, baik melalui guru sekolah minggu, baik melalui akan pendeta, baik melalui akan orang Kristen, baik melalui akan setiap buku rohani, baik melalui akan setiap apa yang Tuhan pakai untuk dapat membawa Injil Tuhan kepada kami. Kami berdoa kepada Tuhan, supaya kami semua sungguh-sungguh dapat melihat bahwa the gospel of Christ adalah hal yang sungguh-sungguh begitu powerful membawa kami untuk menemukan kebenaran Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan yang seringkali kami kurang percaya kepada Injil Tuhan. Tolonglah kami yang seringkali meronggangkan atau memberikan ruang untuk kami mengiyakan kepalsuan. Tolonglah kami yang seringkali kurang punya hikmat bijaksana, sehingga kami mengiyakan apa yang kami pikir adalah iya. Padahal Tuhan berkata tidak. Tuhan, tolonglah kami yang terlalu bodoh, karena kami gak berhikmat sama sekali. Kami hanya pikir apa yang kami suka. Kami hanya pikir apa yang kami mau, tapi kami tidak setia kepada kebenaran. Tuhan, tegurlah kami. Tuhan, sadarkan kami. Tuhan, tolonglah kami. Ajar kami setia. Ajar kami berani. Ajar kami tidak kompromi. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini. Kiranya Tuhan membawa jiwa-jiwa yang hari ini mendengar firman Tuhan. Supaya kami berkata, ini kami Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan. Membawa keabsahan Injil-Mu. Terus jadi kesaksian hidup kami. Inilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami yang kurang beriman. Terima kasih Tuhan. Inilah doa seru hamba-Mu. Doa seru kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji
Terima kasih. Amin.